Merespon Surabaya level 1 bagaimana dari kawan-kawan Dewan juga. Ini kita tersambung dengan Bu Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Aini. Selamat pagi Bu Reni. Salam sehat selalu Bu dari kami di sini. Ya, alhamdulillah. Sama-sama Mbak. Alhamdulillah. Nah, ini kan pastinya Ibu sudah mendengar juga ya Bu ya. Surabaya masuk level 1. Ini bagaimana respon dari Wakil Ketua DPRD Surabaya Bu Reni? Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Mbak Aini. Kalau saat ini ya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 terkait dengan PPKM di wilayah Jawa Bali yang berlaku per hari ini 19 Oktober 2021 hingga 1 November 2021. Jadi Surabaya sudah ditentukan berdasarkan Inmendagri di level 1. Saya kira ini sesuatu yang kabar baik ya buat warga kota Surabaya, buat kita semua. Karena memang penentuan PPKM Surabaya level 1 ini akan berdampak kepada geliat ekonomi yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah kota bersama dengan DPRD Kota Surabaya. Baik. Nah, apa yang saat ini harus dilakukan ya Bu ya untuk pemerintah Kota Surabaya dan tentunya masyarakatnya juga nih, Bu Reni? Iya. Jadi saya mendorong kepada pemerintah kota dalam hal ini nanti Pak Wali segera mengeluarkan surat edaran untuk membunyikan Inmendagri ini dalam konteks Surabaya supaya semua pihak warga kota Surabaya, seluruh komponen, pelaku usaha dan semuanya ini nanti akan lebih mengetahui apa yang boleh dilakukan, sektor mana saja yang saat ini semakin bisa dilonggarkan gitu ya. Contoh misalkan di dalam aturan mohon maaf ya, saya ini lagi keluar ada terdengar suara. Nggak apa-apa Bu Reni. Jadi di level 1 ini salah satu hal yang sangat membedakan dengan PPKM level 2 dan level 3 adalah dibukanya tempat wisata dan taman kota. Nah, ini yang paling terlihat. Sebenarnya kalau kita bicara tempat wisata dan taman kota, itu tidak bisa berdiri sendiri ya, karena ada sektor ekonomi yang juga ada di sekelilingnya. Beberapa tempat wisata kalau dibuka tentu di sana pelaku usaha mikro, orang-orang yang jualan ya kembali bisa ada pembeli. Begitu juga yang di taman-taman kota yang ada di kota Surabaya. Di samping taman kota kan biasanya ada sentra wisata kuliner atau mungkin juga ada penjual-penjual yang lain yang saya kira ini akan membawa dampak ketika nantinya dibuka. Itu. Dan maksimal untuk tempat wisata dan taman kota ini adalah 75%. Jadi juga dikatakan tinggi ya untuk yang dibolehkan untuk masuk. Nah, tapi kan perjuangan menuju level 1 ini kan juga cukup panjang ya Bu Reni ya. Iya. Dan usaha-usahanya juga sudah dilakukan cukup ketat oleh pemerintah Kota Surabaya. Tapi sejauh ini usaha yang diraih kan sudah cukup maksimal. Udah berapa persen nih kalau Ibu nilai nih Bu Reni dari upaya pemerintah kota? Iya, jadi sebenarnya kan poin penanganan COVID itu kan memang ada di pemerintah dan ada di masyarakat ya. Pemerintah harus memperkuat upaya 3T ya, yaitu dengan testing, tracing dan juga treatment ya, penanganan untuk mereka yang terpapar, menyiapkan tempat isolasi sedini mungkin gitu ya. Ada yang banyak sudah dilakukan oleh pemerintah kota, ada swab hunter, ada vaksin hunter, dan juga pemerintah kota Surabaya bersama dengan 3 pilar, ada Polrestabes dan juga TNI juga membantu di wilayah aglomerasi untuk cakupan vaksinasi yang juga menentukan sehingga kemudian Surabaya bisa turun di level 1. Kalau kita melihat pada asesmen Kemenkes per 4 September 2021, di 1 bulan yang lalu, sebenarnya Surabaya kalau dilihat pada tingkat transmisinya, penularan, kemudian tingkat bor ya dan juga angka kematian, itu sebenarnya kita sudah masuk di level 1. Tetapi untuk cakupan vaksinasi di aglomerasi yang pada waktu itu kita belum bisa memenuhi, dan alhamdulillah per hari ini kita sudah bisa memenuhi. Saya kira keberhasilan ini ya sesuatu yang tetap kita apresiasi. Kita tentu bersyukur ya, tapi memang
kita tidak bisa lengah ya, karena ada yang memprediksi nanti Desember dengan libur tahun baru dan yang panjang itu kemudian gelombang ini bisa melonjak lagi. Kemudian ada lagi yang memprediksi Maret ya, atau 3 bulan tampaknya. Tapi itu tentu sesuatu yang kita waspadai, tapi kita harus punya optimisme memang bahwa itu nanti bisa kita lewati, dan ini untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan imun ya. Ini penting. Dan satu lagi Mbak Eni, mohon maaf. Jadi di Inmendagri 53 tahun 2021 yang menentukan Surabaya masuk di level 1, itu yang kelonggaran itu di kelonggaran sektor ya, tapi bukan di kelonggaran prokes. Ini yang saya kira harus kita garis bawahi ya, bahwa prokes utamanya menggunakan masker, ini belum ada kelonggaran untuk dipelorot dan dilepas. Tetapi yang dilonggarkan adalah sektornya, sektor ekonominya diperlonggar dengan kapasitas pusat perbelanjaan yang semakin banyak, kemudian restoran, kuliner, warkop, ini sekarang dibolehkan sampai pukul 10 bagi yang buka mulai pagi dan bisa dibuka sampai 00 ya, jam 12 malam bagi yang dibuka mulai sore hari gitu. Kemudian kapasitasnya juga sudah 75%. Iya, lebih banyak. Jadi kelonggarannya pada aktivitas ya, bukan pada prokes. Itu dia, setuju ini Bu. Jadi jangan dibalikkan gitu ya Bu ya. Atau mungkin disama dengankan gitu. Longgarnya udah longgar semua nih gitu ya. Sektor ekonomi dan prokesnya juga longgar. Ini yang khawatir ini Bu. Iya, itu yang nanti kita khawatirkan kalau kita balik lagi, itu nanti malah kita nanti kadang pesimis ya. Jadi kan kalau kita udah maju kemudian mundur lagi itu kan kadang ada gimana gitu rasanya. Nah ini kalau mungkin tadi pemerintah kota sudah diapresiasi oleh Bu Reni nih ya, masyarakatnya Bu, ini yang sudah mulai dirasa kendor karena pas peran dari pendengarnya SS ini juga luar biasa Bu. Jadi di sana masih ada kerumunan di situ, jadi saling mengingatkan, sama-sama mengoreksi gitu. Nah ini untuk kedepannya masyarakatnya harus lebih gimana lagi Bu, karena nggak boleh kendor ya Bu ya untuk prokesnya. Iya, harapannya seperti itu karena pemerintah kan belum mengumumkan bahwa kita ini sudah masuk di endemi ya, kita masih berada pada masa pandemi. Kalau kita ingin pembangunan ini lanjut, kemudian ekonomi terus tumbuh, ya tentu ini kita jaga bersama. Sebenarnya capaian hingga Surabaya masuk di level 1 ini juga berkat partisipasi dan kontribusi masyarakat. Mereka yang aktif di dalam ikut percepatan vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi kita sudah di atas 100% lebih malahan. Itu juga berkat masyarakat juga, ya. Tokoh masyarakat ya, kemudian pengurus-pengurus kampung itu juga sangat membantu. Kemudian kesadaran di dalam prokes ya, itu juga berpengaruh gitu. Nah, artinya adalah ketika di dalam kesadaran prokes ini kemudian kita longgar, yaitu nanti kita khawatir tingkat transmisi nanti muncul lagi dan sebagainya. Oke, baik. Jadi kita tunggu saja sampai kemudian ada peluit mengatakan boleh buka masker gitu. Nanti kita buka bareng-bareng. Karena Inmendagri-nya ini kan cukup luas ya Bu, mulai dari tempat wisata, taman kota, lalu juga sekolah, resepsi pernikahan juga. Nah ini juga sekarang masih banyak nih Bu, resepsi pernikahan ini Bu. Iya. Ini. Baik Bu Reni, waktunya terima kasih tambahan. Itu masker gimana Bu? Kalau untuk masker, artinya kalau terkait dengan prokes itu yang utama itu yang paling terlihat itu kan sebenarnya masker ya. Ya, itu senjatanya juga ya Bu ya, yang paling utama. Baik, Bu Reni, selamat beraktivitas kembali nih, melanjutkan kegiatannya ini yang tertunda. Terima kasih banyak Bu Reni. Iya, sama-sama Mbak ini. Sehat selalu ya. Amin, Ibu juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni Astuti kawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya.